Tutorial untuk pembelian roamingnya ada di aplikasi seperti My Telkomsel. Kemudian untuk di Indosat juga ada juga di aplikasi di My IM3. Kemudian untuk roaming XL juga ada, mulai dari XL biasa dan juga XL prioritas ada di dalam layanan roaming internasional. Nanti tinggal dipilih Bapak Ibu sekalian untuk pembelian roamingnya tergantung dengan provider Bapak Ibu yang gunakan. Untuk adaptor listrik Bapak Ibu sekalian, pasok untuk adaptor listrik sekalian Bapak Ibu maksud saya untuk di Saudi ataupun Turki kurang lebih sama voltasenya antara 220 hingga 240 volt. Kemudian untuk di Saudi saya sarankan Bapak Ibu sekalian untuk membeli adaptor listrik berkaki tiga seperti ini yang internasional Bapak Ibu sekalian. Itu nanti sebagai catok daya yang bisa ditempel dengan kepala charger Bapak Ibu miliki di Indonesia. Biasanya kepala charger yang dimiliki Bapak Ibu di Indonesia adalah kepalanya ada dua Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya untuk saran dari kami Bapak Ibu sekalian, berhati-hatilah kepada copet, maling dan juga penodong terutama pada saat menyeberang jalan Bapak Ibu sekalian. Dan juga kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk jangan meninggalkan barang bawaan di luar pengawasan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian sudah selesai Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan bawa ke daftar perlengkapan. Untuk referensi daftar perlengkapan Umroh Plus Turki musim dingin, perlengkapan yang diberikan kepada jamaah dari AM Tour Travel antara lain koper untuk ukuran 26 inch, batik identitas, kemudian juga ada syal, ada tas lempang, ada buku doa, kemudian ada kain ikhram atau virgo. Kemudian untuk perlengkapan yang bisa dimasukkan ke dalam koper besar atau bagasi 26 inch, antara lain kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, perlengkapan mandi, handuk kecil, kemudian ada obat-obatan pribadi, kemudian ada sajadah kecil, ada sandal, ada makanan pribadi bila diperlukan itu nanti bisa dimasukkan ke bagasi atau kabin. Kemudian ada masker, ada kacamata hitam dan payung kecil. Apabila Bapak Ibu ingin membawa hanggar baju juga bisa dimasukkan ke dalam koper bagasi Bapak Ibu sekalian nantinya. Kemudian juga ada perlengkapan musim dingin yang disarankan seperti di dalam helper tadi Bapak Ibu sekalian, ada jaket musim dingin, ada long john, ada sarung tangan, penutup telinga, kaos kaki dan juga sepatu. Untuk obat-obatan nanti disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Saya sarankan untuk membawa obat-obatan yang diperlukan atau cocok oleh pribadi Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk keperluan khusus untuk wanita, Bapak Ibu sekalian, saya sarankan untuk membawa dua set baju ikhram berwarna hitam dan putih, tidak ketat dan juga tidak transparan Bapak Ibu sekalian. Kemudian empat set baju gamis muslim untuk harian ke masjid. Kemudian ada baju tidur, ada manset, kerudung besar, kaos kaki untuk ikhram untuk ibu-ibu sekalian. Kemudian ada mukena dan juga bergo. Dan tak lupa untuk antisipasi membawa pembalut secukupnya Bapak Ibu sekalian. Untuk keperluan khusus pria, saya sarankan untuk membawa 4 hingga 5 set pakaian harian untuk ke masjid. Koko bisa ataupun celana kain juga bisa Bapak Ibu sekalian. Kemudian ikhram, ada pakaian tidur dan juga sandal jepit atau sepatu yang nyaman untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk perlengkapan di tas kabin atau tas ukuran 18 hingga 20 inch, Bapak Ibu sekalian, saya sarankan yang pertama untuk membawa satu set baju ganti, Al-Quran, kemudian buku doa dan juga tasbih, kemudian buku catatan. Tak lupa untuk membawa camilan untuk selama di penerbangan atau waktu kita transit, Bapak Ibu sekalian. Kemudian bila diperlukan bisa membawa bantal leher. Untuk barang yang tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam bagasi besar, antara lain ada power bank, baterai,
dan peralatan elektronik yang ada baterainya Bapak Ibu sekalian. Untuk barang-barang yang tidak boleh masuk ke dalam tas kabin, antara lain seperti ini Bapak Ibu, ada cairan lebih dari 100 mili, entah itu sabun cair, parfum, body lotion, air mineral, dan cairan lainnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian benda tajam seperti gunting, alat cukur, kemudian pisau lipat. Catatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membawa jaket selama di dalam pesawat karena cukup dingin Bapak Ibu sekalian. Untuk power bank sendiri saya sarankan untuk dimasukkan ke dalam tas kecil jamaah masing-masing. Kemudian yang ketiga, bawalah perlengkapan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk yang keempat, maksimal berat koper besar adalah 25 kilo. Apabila terjadi kelebihan bagasi, biaya kelebihan bagasi ditanggung oleh jamaah sendiri, Bapak Ibu sekalian. Disarankan untuk koper tidak dicoret-coret, Bapak Ibu sekalian, karena nanti kami akan juga berikan identitas atau tag koper kepada Bapak Ibu sekalian ketika di bandara. Untuk obat-obatan khusus dari kami tour leader juga kami bawakan, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya sarankan untuk membawa obat-obatan yang khusus, yang cocok dengan Bapak Ibu masing-masing bawa, nanti dibawa boleh. Untuk jadwal pemakaian seragam akan kami umumkan lebih lanjut. Kemudian untuk yang terakhir, Bapak Ibu bisa mengecek barang bawaan sebelum pemberangkatan. Terutama untuk paspornya, bagi jamaah yang belum mengumpulkan, saya sarankan untuk selalu dibawa Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita masuk ke itinerary yang akan disampaikan oleh Mbak Romadoni atau Mbak Dondon. Salam Mbak Dondon. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Eko. Saya lanjut ya Bapak Ibu semuanya terkait dengan itinerary Umroh First Turki dari tanggal 13 sampai 27 Januari 2025. Meeting. Seperti yang Mas Eko sampaikan tadi ya, untuk flight kita akan berkumpul di Rauce di Terminal 3 di depan area Maregme. Untuk detail flightnya bisa dilihat ya Bapak Ibu, itu tanggal 13 Januari 2026 ada kode ininya, kode airportnya JGK sampai ke Dubai dengan kode penerbangan EK357 dari jam 17.45 hingga 23.00. Seperti itu. Nanti tanggal 14 Januari 2026 dari Dubai ke Jeddah dengan kode pesawat EK801, kita akan flight jam 00.15 dan tiba di Jeddah jam 2.25. Jadi kita ada waktu transit sekitar 1 jam 15 menit. Seperti itu. Nah, oke, di tanggal 21 Januari 2026, dari Jeddah kita akan ke Dubai lagi karena kita naik Emirates ya. Jadi tentunya kita akan transit di Dubai. Dengan kode pesawatnya EK806 dari jam 11.15 waktu setempat dan kita akan sampai di Dubai jam 15.00. Dilanjut lagi dari Dubai ke Istanbul dengan kode penerbangan EK117 jam 17.45 dan tiba di Istanbul malam 21.55 dan kembali lagi ke Indonesia di tanggal 26 Januari 2026 dengan kode penerbangan EK122. Kita akan flight di jam 20.25 dan akan sampai di Dubai jam 1.20 menit. Lalu akan terbang lagi dari Dubai ke Cengkareng atau Jakarta ke Indonesia dengan penerbangan EK356 jam 4.25 menit dan sampai landing insya Allah di Jakarta jam 15.40. Seperti itu Bapak Ibu. Perlu diperhatikan juga untuk meeting point kita, saya akan remind kembali di hari Selasa tanggal 13 Januari 2020 pukul 13.00 waktu WIB ya. Jadi tentunya Bapak Ibu yang dari Indonesia bagian tengah atau Indonesia bagian timur bisa menyesuaikan jadwalnya dengan waktu kita di Indonesia bagian barat seperti itu. Nah, ada beberapa yang harus saya sampaikan juga nih terkait dengan detailnya. Untuk di hari pertama, di hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026, kegiatannya yaitu kita akan berkumpul di Airport Soekarno-Hatta, di area depan Marugame Budon, di Tower C pukul 13.00.
Nanti kita akan melakukan briefing, doa bersama, serta pembayaran typing guide untuk Turki ya melalui TL. Bagi yang belum, tapi kalau yang sudah berarti tidak perlu membayar double seperti itu. Dan dilanjutkan nanti kita akan melakukan check-in bagasi. Setelah itu nanti bagasi clear, serta Oh iya, kita insya Allah. semua akan terbang menuju Dubai dengan Emirates Airlines ya. Tadi yang seperti saya sampaikan, rutenya dari CGK ke Dubai dengan kode penerbangan EK357 di jam 17.45 dan sampai di Dubai 23.00. Ini 23.00-nya sudah waktu Dubai ya Bapak Ibu ya. Lalu di hari Rabu tanggal 14 Januari ada perjalanan dari Dubai, Jeddah, dan ke Madinah. Setibanya kita dari Dubai menuju Mekah atau di Jeddah, kita akan tiba jam 2 pagi, lebih 25 menit. Nah, nanti kita akan dijemput dengan bis, ada dua bis. Ada bis satu dengan saya dan bis dua dengan Mas Eko. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Dan setibanya di Madinah, kita akan melakukan city tour kota Madinah. Jadi kenapa tadi disampaikan juga oleh Mas Eko, di satu kota kabin atau bagasi kabin, itu kalau bisa sudah ada pakaian gantinya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nanti untuk destinasi tempatnya kita akan mengunjungi kebun kurma, terus ada ke Masjid Kuba, ke Jabal Uhud, lalu kita akan ke Masjid Qiblatain. Selanjutnya setelah city tour selesai, kita akan kembali ke hotel, akan check-in dan beristirahat. Di hari Kamis 15 Januari 2026, kita akan menginap insya Allah di Hotel Al-Madinah Concord ya, atau yang setarafnya. Dan kita akan melanjutkan ziarah, yang kita semua akan berziarah di sekitaran Masjid Nabawi dengan mengunjungi beberapa tempat seperti Makam Baqi, terus Masjid Abu Bakar dan Masjid Gumama. Seperti itu. Dan ini juga jadwalnya bersifat tentatif ya Bapak Ibu ya, akan menyesuaikan nanti kalau kita dapat tasrehnya di hari apa. Karena Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk kita masuk ke Rodo ini karena kita grouping, kita tidak perlu meng-apply kembali di aplikasi Nusuk, tapi sudah terkompil semuanya di tasreh dan nanti akan diberitahukan ketika kita sudah sampai Madinah. Seperti itu. Dan Bapak Ibu juga bisa memperbanyak ibadah ketika di Madinah. Dilanjut di hari Jumat Bapak Ibu ya, alhamdulillah kita mendapatkan hari Jumat di Madinah, jadi kita bisa melaksanakan sholat Jumat bagi yang menjalankan, yang ingin mengikuti ya, terutama perempuan gitu kan. Kita juga nanti akan baca itikaf di hari Jumat, membaca Al-Quran dan banyak berzikir. Seperti itu, Bapak Ibu. Di hari Sabtu tanggal 17 Januari nanti kita akan melakukan mikot, pengambilan mikot di Masjid Bir Ali di Madinah menuju Mekah ya. Jadi kita akan melakukan check out, lalu kita sudah berpakaian ihram dan kita akan menuju Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot umroh yang pertama. Setelah itu peserta juga akan menuju Mekah menggunakan private bus. Setibanya di Mekah nanti kita akan melakukan check-in dan bersiap melanjutkan serangkaian rukun umroh, yaitu tawaf, syai, tahallul di Masjidil Haram. Seperti itu. Nah, insya Allah Bapak Ibu sebelum kita melakukan mikot, biasanya kita kan melakukan briefing malamnya, apa-apa saja yang harus dilakukan kembali, yang harus diingat kembali, seperti manasik yang sebelumnya Bapak Ibu sudah lakukan. Jadi tidak perlu khawatir akan nanti disampaikan oleh mutawifnya. Dan untuk Bapak Ibu nanti yang ada naik ini ya kereta cepat, kalau misalkan memang ada lebih dari 50% peserta, insya Allah akan kami dampingi. Tapi kalau misalkan tidak ada 50%, nanti akan kami bantu untuk pemesanan taksi menuju dari hotel menuju ke stasiun ini seperti itu. Di hari berikutnya, di hari Minggu 18 Januari, kita ada ziarah seputar kota Mekah ya. Kita akan memperbanyak ibadah di Mekah, iktikaf, membaca Al-Quran, zikir di Masjidil Haram. Setelah itu, bazar syukur, serta kita akan berziarah seputaran kota Mekah, meliputi Jabal Sur, Arafah, terus ke Jabal Rahmah, Masjid Namiro, Musdalifah, Mina, Jamarot. Dan tentunya kita akan berbanyak ibadah selama di Masjidil Haram. Oh iya Bapak Ibu, nanti ketika kita check-in di Mekah itu, insya Allah kita akan di Hotel Grand Al-Masya ya, atau setarafnya. Di hari berikutnya, di hari Senin tanggal 19 Januari, kita akan memperbanyak ibadah di Mekah.
Setelah sarapan pagi, nanti kita akan city tour atau ke Kota Taif. Kemarin juga ada beberapa peserta kan yang menanyakan apakah ada city tour. Paket ini, alhamdulillahnya kita peserta dengan city tour di Kota Taif ya, Bapak Ibu. Jadi setelah kita selesai menikmati tadabbur alam di Kota Taif, selanjutnya kita akan mengambil mikot untuk insya Allah umroh yang kedua. Jadi misalkan Bapak Ibu ada yang mau umroh untuk dirinya sendiri atau misalkan kalau keluarga yang sudah berpulang seperti itu bisa sekali Bapak Ibu ya. Selanjutnya di hari Selasa tanggal 20 Januari kita akan memperbanyak ibadah di Mekah. Setelah selain kita itikaf membaca Al-Quran, kita bisa juga berbanyak berzikir ya di Masjidil Haram. Kemudian nanti malamnya kita akan bersiap untuk melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Dan juga kita akan sekalian bersiap check out karena besok paginya kita akan berangkat dari Jeddah menuju Istanbul. Nah, di hari Rabu tanggal 21 Januari, insya Allah kita akan melakukan perjalanan agak panjang nih sama kayak dari Indonesia juga. Dari Mekah, lalu kita ke bandara di Jeddah, lalu kita ke Istanbul untuk transit, ke Dubai untuk transit, lalu sampai di Istanbul. Nah, ketika sudah check out diantar menuju bandara Jeddah, nanti kita semua akan terbang ya menuju Istanbul dengan menggunakan Emirates dan tentunya akan transit di Dubai. Nanti untuk penerbangan dari Jeddahnya sendiri jam 11 siang, lebih 15 menit. Tiba di Dubai jam 15.00, sudah waktu Dubai. Seperti yang Mas Eko sampaikan, di sana lebih mundur 4 jam ya daripada di Indonesia. Lalu dari Dubai menuju Istanbul, kita mulai terbang jam 17.45 hingga tiba di Istanbul jam 21.55. Memang cukup malam ya Bapak Ibu ya. Setelah tibanya di Istanbul, dilanjutkan ke perjalanan menuju hotel. Kemudian kita akan check-in di hotel di Istanbul dan istirahat. Insya Allah untuk di Istanbul sendiri, hotelnya kita ada di Istanbul Bonen Hotel ya. Seperti itu. Di hari Kamis tanggal 22 Januari ada kegiatan di Istanbul dan di Bursa. Setelah sarapan pagi, nanti kita semua akan check out dan mengunjungi traditional letter show. Terus stop Kapi Ottoman Place untuk foto stop saja. Lalu ke Sultan Ahmed Mosque, Hagia Sophia Mosque. Ini juga nanti insya Allah akan disesuaikan dengan waktu sholat ya. Dan ke Roman Hippodrome untuk photoshoot juga. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan menuju bursa dan menuju famous textile outlet. Kemudian kita akan sampai ke hotel, makan malam di hotel, dan kita akan beristirahat. Di hari Jumatnya, di tanggal 23 Januari, dari bursa ke apa nih, Kapadokia ya, ketutupan ini tulisannya. Oke, setelah sarapan nanti kita akan meeting point untuk check out juga ya di hotel. Nanti kita akan mengunjungi ke Turkish Delight Shop dulu untuk berbelanja cemilan khas Turki nih. Kemarin kan ada peserta yang nanya, makanan khas Turki apa, Kak Dondo? Nah, salah satunya Turkish Delight, terus ada baklava, dan nanti masih banyak banget lagi ya. Nanti bisa dilihat ketika di Turkinya. Kemudian nanti kita akan singgah di Grand Mosque Bursa dan Greenhouse. Setelah kita selesai melaksanakan sholat dan perjalanan, kita akan menuju Kapadokia dan akan check-in hotel dan makan malam di Kapadokia. Nah, ini perjalanan dari Bursa ke Kapadokia ini cukup lama ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong dipersiapkan juga untuk pakaian yang nyaman, alas sepatu, alas kaki juga yang nyaman, seperti itu. Lalu di hari Sabtunya tanggal 24 Januari kita ada agenda di Kapadokia. Ini untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti optional tour tambahan seperti hot air balloon dan jeep safari, nanti akan dijemput oleh provider kita ya. Tuh pagi-pagi biasanya setelah sholat subuh atau mungkin sebelum sholat subuh. Ini juga nanti untuk hot air balloon karena memang kita sedang di musim dingin ya, di musim winter, nanti kita akan menyesuaikan dengan kondisinya di sana seperti apa. Dan insya Allah juga nanti kita di Kapadokia akan menginap di Monarch Hotel. Setelah sarapan pagi yang optional tour selesai nih yang hot air balloon dan juga jeep tour, serta akan berkumpul lagi di lobi dan kita akan melakukan Kapadokia Tour ya. Kapadokia Tour ini kita akan mengunjungi beberapa tempat. Kalau di Indonesia semacam UMKM ya Bapak Ibu ya, di sana juga ada namanya Turkish Handicraft Jewelry Production, terus tradisional Advanced Pottery Villa, dan mengunjungi Underground City, jadi kota di bawah tanah. Selanjutnya setelah itu kita semua nanti akan berkunjung ke Goreme Valley, Pigeon Valley untuk foto stop. Kemudian nanti kita semua akan menuju Gunung Erciyes. Nanti di sana kita semua bisa bermain salju nih Bapak Ibu, karena kan musim dingin juga ya, dan bisa menikmati pandangan salju dengan menggunakan cable car. Setelah itu baru kita balik lagi ke hotel.
Untuk paket ini cable car-nya sudah termasuk, tapi untuk Bapak Ibu yang mau nambah optional game seperti ski atau misalkan game-game lain nanti akan kami bantu untuk pemesanan atau appointment ketika di FCS ya seperti itu. Dan untuk di-remind kembali untuk hot air balloon itu kita pembayaran USD ya 300 USD dan untuk Jeep Safari-nya 100 USD seperti itu. Untuk Bapak Ibu juga udah diberitahu ya dari pihak admin untuk semua kegiatan tour ini kan kita mengikuti tour yang provider yang ada di Turki ya. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu menggunakan trip lain dari di luar provider kami nanti akan dikenakan denda seperti itu. Jadi kalau bisa memang menggunakan provider yang sudah kami sediakan. Oke, di hari Minggu tanggal 25 Januari dari Kapadokya ke Istanbul. Oke, setelah sarapan, peserta nanti kita akan persiapan check-out hotel, kemudian akan mengunjungi Turkish Handicraft dan Karpet, dilanjutkan ke Ucisar Castle ya untuk foto stop dan melanjutkan perjalanan menuju Danau Garam untuk makan siang di sana. Setelah itu juga kita akan melihat hamparan Danau Garam ya, karena ketika musim dingin dan ketika musim panas tuh beda gitu kan suasananya nih. Nah, setelah itu kita akan melakukan perjalanan menuju Istanbul dan kita akan makan check-in hotel. Insya Allah nanti di Istanbul kita akan check-in hotel di hotel yang pertama sama yaitu di Istanbul Golden Hotel. Kayak di hari Senin tanggal 26 ada perjalanan kita dari Istanbul ke Dubai ya untuk kembali ke Indonesia. Nah, setelah sarapan pagi, kita akan meeting point di lobi seperti biasa. Lalu kita akan mengikuti Bosporus Course dulu untuk tur berkeliling di Selat Bosporus menggunakan kapal. Ini sudah input dari kami, Bapak Ibu ya. Setelah itu, kita semua akan berbelanja di Space Bazaar, terus ada foto stop di Galata Tower, dan lanjutkan berbelanja di Taksim Square dan Istiqlal Street. Kemudian setelah selesai berbelanja, kita akan diantar menuju airport di Istanbul dan kita akan terbang ke Indonesia menggunakan Emirates Airlines. Dan kita akan terbang di jam 20.05, tiba di Dubai-nya untuk transit jam 1.20. Di hari Selasa, tanggal 27 Januari, kita kurang lebih transit di Dubai sekitar 3 jam, Bapak Ibu. Nah, dari jam 04.25 hingga jam 15.40 kita mulai flight. Nah, setibanya di tanah suci, di tanah air, nah, ketika proses imigrasi selesai, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke tenda umroh. Nah, setelah pembagian air zam-zam, Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali ke daerah masing-masing. Dan harapan dari kami, semoga Umroh Turki ini bisa memberikan kesan dan kenang-kenangan yang tidak terlupakan bersama air tour ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, yang perlu dicatat juga Bapak Ibu, ini itinerary-nya dapat berubah sewaktu-waktu ya, tanpa pemberitahuan sebelumnya, menyesuaikan kondisi di lapangan dan kebijakan pemerintah Indonesia serta Arab Saudi dan Turki yang berlaku saat umroh dan tur berlangsung. Nah, selama program berlangsung, serangkaian kegiatan sudah dikoordinasikan dan ditentukan oleh pihak penyelenggara dengan menyelesaikan kondisi di lapangan. Jadi, seluruh peserta harapannya bisa mentaati semua regulasi yang sudah berlaku ya. Oke, bisa di slide ke bawah, oh, Mas. Oke. Nah, jadi kemudian misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau misalkan apabila di kemudian hari ingin memisahkan dari rombongan, wajib konfirmasi ke tour leader Bapak Ibu ya. Jadi nanti kami akan memberikan surat pernyataan dan akan ditandatangani di atas materai juga bahwa kami mengetahui dan menyetujui Bapak Ibu bisa memisahkan dari rombongan kami. Seperti itu. Menurut Pastor Ki ini saya sampaikan 100% di Turki ini tur. Adapun itinerary tersebut sudah ditentukan oleh pihak provider setempat yang kami kerjasamai ya. Jadi tidak dibenarkan peserta membuat kegaduhan selama program berlangsung. Pihak penyelenggara berhak untuk memberikan arahan dan penjelasan agar grup tetap kondusif. Apabila tidak ada perubahan, maka pihak penyelenggara berhak untuk mengambil langkah selanjutnya terhadap peserta yang tidak mematuhi regulasi tersebut. Juga sudah diriman oleh saya ya untuk optional tournya untuk air balon dan jeep safari itu 300 USD untuk hot air balon untuk jeep safari apabila pesan itu bersifat wajib juga sudah diinkludkan ya sebesar 60 USD oleh pihak aktif dari AM Travel. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Lalu juga untuk catatan tambahan Bapak Ibu. Kalau kita kan nanti ketika di umroh itu di Arab Saudi
Halo? Ya. Halo ya Ya. Mbak Donon. Iya, Bapak Ibu nanti kan untuk di Mekah dan di Madinah itu jangan dibayangkan seperti hotel-hotel yang ada di Indonesia ya. Jadi memang satu kamar itu kita ada yang isinya dua, ada yang empat, dan ada yang family, ada yang tiga dan lain-lainnya ya. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu bisa membawa handuk sendiri dari Indonesia, meminimalisir nanti ada keterlambatan atau ada kekurangan pengiriman handuk ke kamarnya kan misalnya udah sampai di hotel nih terus handuknya kurang nah bapak ibu karena sudah bawa jadi bisa langsung dipakai karena biasanya walaupun misalnya kami sudah meliput nih ke pihak hotel agak lambat dan itu bukan dimaklumi dan ketika di Mekah ataupun di Madinah juga tidak setiap hari hotelnya akan dibersihkan jadi bapak ibu bisa mengumpulkan kotorannya di depan nanti akan diambil oleh pihak billboy seperti itu. Oh iya, Bapak Ibu untuk nanti di Turki kan kita kebanyakan itu di perjalanan ya. Nanti Bapak Ibu bisa apa menjamak sholatnya ketika di perjalanan. Dan saya sarankan kepada Bapak Ibu karena kan nanti kita akan diberikan air ya. Dan Bapak Ibu bisa membawa tumbler nih khususnya di Turki. Karena di Turki itu kita dapat jatah air itu satu orang satu botol. Nanti ketika di hotel bisa diisi ulang tumblernya, meminimalisir sampah juga ya. Jadi nanti untuk dibawa di perjalanan seperti itu. Secara keseluruhan dari saya dan Mas Eko terkait dengan helper dan itinerary sudah selesai disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Baik, Oke, Bapak saya Ibu. jawab dulu dari yang pertama ya Mas Eko ya. Ya, Untuk dari yang dari pertama Mbak artinya. Donon. Oke, kalau membawa stick Terea untuk rokok IQOS, apakah di kabin atau di bagasi? Di kabin ya Kak ya, tapi harus dilepas antara si apa bagian potnya sama bagian cartridge-nya. Jangan digabung seperti itu. Dan kalau bisa bagian cartridge-nya isinya kosong ya, jangan diisi karena khawatir bocor seperti itu. Ikat pinggang, oh, ini sudah dijawab oleh Mas Eko ya. Ikat pinggang seperti apa yang disarankan? Ikat pinggang ihram, Pak, bisa dipakai jika berkenan yang warna putih ya, yang tidak ada jahitannya tentunya. Seperti itu. Yang klip itu Mbak Donon. Ya? Ya, betul. Iya. Oke, check out Hotel Madinah jam berapa ya, Kak? Dan sampai Mekah kira jam berapa ya? Ini sudah jam juga ya sama pihak admin, estimasi jam 10 sampai jam 11 siang, sampai Mekah bagus bisa maghrib. Seperti ini. Oke, ini sudah dijawab oleh admin ya. Sebelum tur Madinah bersih-bersih di mana? Oke, nanti insya Allah sebelum di Madinah kita akan berhenti di rest area. Biasanya jemaah akan bersih-bersih di situ. Jadi nanti sediakan satu koper yang kecil yang dibawa ke kabin. Bapak Ibu bisa memasukkan pouch-pouch kecil di bawah 100 mili ya tentunya untuk seperti sabun atau pasta gigi atau minyak wangi untuk bersih-bersih. Insya Allah bisa sambil mandi kok di situ. Biasanya seperti itu. Ada yang tanya juga Mbak Oh, Donon. itu stick terea bentuknya bukan seperti cairan dia tembakau biasa, tapi ada besinya. Dia berarti kayak ini ya, apa sih yang tetap pakai rokok gitu ya kak ya? Kalau iya tetap dipisahin aja. Kalau misalkan emang dia beda sama pods, yang penting si rokoknya sama si stick tereanya dia terpisah, jangan digabung. Tapi tetap dibawa ke kabin. Karena kan dia ada baterainya kan. Kalau yang liquid baterai seperti itu harus bawa ke kabin, jangan di bagasi. Berarti istilahnya. Iya betul Kak. Nanti setelah di Madinah kita istirahatnya di bis ya, karena kita langsung tour seperti itu. Oke Kak dan Tika dari Kaltim silakan Kak. Iya, Assalamualaikum Mbak Dondon. Saya dan Salam, Tika, salam kenal ya Mbak. salam kenal. Ya, kebetulan nanti juga saya di tim bisnya Mbak Dondon nih untuk Ya, di Mekah dan Turki ya. ya. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan Mbak terkait catatan di poin 5 ini ada
apa namanya, dikenakan biaya untuk penalti sebesar 200 USD. Nah, ini kan kami rencananya akan memisahkan diri ya Mbak, insya Allah nanti pada saat di bursa, insya Allah kami tidak ikut ke Kapadokia. Nah, itu apakah yang dimaksud penalti itu kita tidak mengikuti optional tournya yang ke Kapadokia itu atau bagaimana Mbak? Yang dimaksud penalti ini ketika Mm-mm. misalkan nih kakak kita udah sampai Kapadokia, terus kita kan udah tahu nih Hotel Air tuh biayanya segini dengan provider A. Nah, kakak ikut provider lain untuk Hotel Air Balon dan juga untuk Jeep Safarinya. Itu yang dikenakan penaltinya kak. Oh, jadi maksudnya untuk memisahkan diri itu nggak Enggak, kenapa-kenapa gitu ya Mbak ya? Oh enggak. ya. Tapi kan nanti kakak perlu ngisi surat pernyataan ya. Oh ya baik Mbak. Ya. Terima kasih. Ya, dengan senang hati kak. Silakan Kak Oh, Novia. Ya, untuk Mbak Terima Tanda, kasih. ya, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Izin bertanya, Mbak Dondon. Perkenalkan, saya Novi. Ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama, untuk nanti di bandara, kan pasti ada keluarga kita yang ikut mengantarkan kita ke bandara. Nah, kita kan disuruh kumpul jam 1 ya, Mbak ya. Udah gitu dilanjut doa bersama dan lain-lain. Untuk bertemu kembali dengan keluarga sebelum kita terbang, itu kira-kira masih diperbolehkan atau emang batas waktunya cuma sampai jam 1 aja? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk makan, tadi kan dibahasnya sarapan di hotel ya Mbak ya. Nanti untuk makan siang, makan malam itu seperti apa? Dan kalaupun misalnya kita diperbolehkan membawa makanan, apakah makanannya harus saya baca di situ harus berlabel BPOM seperti itu. Kalau untuk makanan yang kita masak terus sama kita dimasukkan ke plastik kedap udara, apakah bisa? Kemudian pertanyaan selanjutnya, eh, untuk masuk ke Raudhoh itu kan kita diberikan jatah 1 ya Mbak ya. Nah, untuk misalnya kita ingin masuk ke Raudhoh lagi, ini kan kita sudah ada visanya nih. Apakah kita bisa daftar lewat aplikasi Nusuk itu untuk misalnya kita bisa masuk untuk kedua kalinya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, apakah info yang sedang viral itu kalau sekarang tuh untuk kita masuk ke Hijril Ismail sudah tidak diperbolehkan karena memang untuk persiapan bulan Ramadan. Apakah berita itu benar? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk Kanovi, untuk batasan waktu jam 1 itu kita fokus semuanya ya di apa Rause. Tapi kalau misalkan memang masih ada keluarga yang mau apa ngobrol ataupun ya melepas itu masih bisa kok sampai nanti memang kita sudah ready semuanya dan kita harus masuk ke bagian konter untuk penerbangan internasional itu sudah tidak bisa Kak. Jadi masih bisa ya. Itu terus yang kedua untuk makan siangnya, karena ini kan semua paket dari makan pagi, siang dan malam sudah di-provide dari AM. Jadi untuk makan siangnya, ketika misalkan kita lagi city tour di Taif nih, kita akan makan siangnya di luar. Seperti itu pun ketika di Turki, kita nanti akan makan siangnya ada di restoran di jalan, misalnya di sepanjang jalan ya. Nanti ada juga kita misalkan kalau sudah sampai hotel lebih duluan ya kita akan makan siangnya di hotel. Jadi memang paketnya sudah include ini Kak, tidak perlu khawatir. Lalu untuk makanan ya, tadi kan memang disarankan untuk ada yang label BPOM-nya. Kalau misalkan memang membawa makanan yang divakum, diperbolehkan Kak, asalkan misalkan dia berminyak tidak bocor. Lalu yang kedua tidak berbau menyengat. Misalkan kalau mau bawa rendang nih, silakan dibawa, tapi jangan sampai baunya bocor ya, seperti itu. Untuk masuk Raudhah sendiri, karena kan kita sudah grouping, sudah dari Tasre, dan misalkan nanti kakak mau masuk sendiri, nanti pakai aplikasi Nusuk, nanti bisa kita daftar di sana ya, kayak nanti akan dibantu ketika memang masih ada slotnya.
Nah, untuk berita yang viral itu, Kak, sejauh ini saya mendapat informasi sih masih bisa diakses ya, Kak ya. Karena kan kebetulan Ya, juga ada jemaah kita Ya, yang Alhamdulillah. masih ada di sana. Jadi sampai saat ini bisa diakses masih Mbak bisa Dondon. diakses seperti itu. Insya Allah kita kalau niat baik pasti dimudahkan sama Allah, Kak. Ya, ya. Terima kasih atas informasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan senang hati, Kak. Terima Waalaikumsalam kasih ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi? Monggo silahkan. Izin Pak bertanya Pak. Ya, Ya, silakan mari Kak Pinkan. silakan Ibu. Ya, untuk jadwal makan malam dan makan siang agak itu jeda waktunya berapa ya? Mohon informasi termasuk sama breakfastnya. Terutama yang di Mekah dan Madinah saja. Terima kasih. Kalau untuk jadwal makan paginya, kalau di Makkah dan Madinah, biasanya sudah dibuka sih Bu dari jam 7, ditutupnya nanti jam 9 atau jam 10. Untuk makan siangnya juga sudah bisa mulai dari jam 12 siang sampai nanti jam 2 siang, lalu nanti makan sorenya dari jam 6 sampai jam 9, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Dengan Dandan. senang hati, Kak. Ya. Silakan Kak Aziz. Kak Novia ada lagi? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau tanya nanti kalau misalkan pada saat yang di Mekah, setelah umroh yang pertama, nah itu kan ada waktu kosong, ada waktu kosong ya. Nah kalau misalkan kita mau memisahkan diri, mau ke Jeddah gitu dengan transportasi sendiri, nah itu kira-kira memungkinkan ya? Mungkin di jedahnya mungkin nggak lama sih, paling setengah hari kemudian balik lagi. Apakah itu mungkin ya? Di hari apa tadi Kak? Di hari setelah umroh pertama atau mungkin di hari Kamis? Bisa dilihat Mas Eko untuk slide-nya, itinerary-nya. Iya, siap. Oh, yang di hari Kamis di tanggal 15 ya Kak ya. Iya, Kalau betul. misalkan memang kan kita kan ada ini ya, ada ziarah ke seputaran Masjid Oh, Nabawi yang yang ini, sorry maaf Kak, yang di Mekah maksudnya. yang di Mekah setelah umroh Iya, yang pertama. iya Yang betul. pertama, Bu. Oke, yang berarti di hari Minggu ya? Ya. Ya, saya masih bingung juga sih, masih belum menentukan harinya. Karena kalau saya lihat, karena di jadwal, itu yang sekiranya bisa keluar dari grup, saya kan nyari waktu kosong juga ya. Nah, kemungkinan antara di hari Minggu sama di hari Selasa gitu. Kalau karena kan kita ini kan di hari Minggu ini kan memang ada tidak terlalu banyak ya agendanya, tapi memang kita kan ada ziarah seputar kota Mekah. Nah, itu kita Mhm, kan lakukannya kan pagi. Insya Allah sih selesainya nanti biasanya mhm, siang kayak gitu. Siang mhm. menuju asar kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang dari Kak Aziz sendiri merasa memiliki ada waktu ya nggak apa-apa gitu. Tapi perlu kasih tahu kami karena besok paginya City Tour Taif itu kita akan mulainya dari pagi. Khawatir nanti capek karena kan kita perjalanan masih panjang ya kayak seperti itu. Oke, oke. Oke, Betul. baik, terima kasih. Sama saya tambahkan Mbak Dondon, Iya, silakan eh, Mas. untuk Pak Aziz nanti juga bisa membuat surat pernyataan memisahkan diri ya, Mbak Iya, Dondon. Iya, betul. Baik, Ada lagi, Bapak Ibu? selanjutnya Bapak Ibu apabila ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Eh, Assalamualaikum, Mbak Dondon. Saya mau bertanya lagi. Waalaikumsalam. Ya, silakan Kak. Ini untuk belanja oleh-oleh nanti. Itu kira-kira di hari keberapa? Apakah kita bareng-bareng gitu apa masing-masing? Belanja Baik oleh-oleh di yang di mana Kak? Ya, baik di Madinah ataupun di Mekah. Kalau di Madinah sama di Mekah bisa belanjanya waktu kita ada city tour nih kayak di Taif atau mungkin Kakak setelah ibadah, setelah sholat ya dari masjid bisa belanja. Kalau untuk agenda bareng-bareng semuanya kayak di Turki sih
nggak kita agendakan ya kayak karena biasanya jemaah itu lebih seneng habis sholat habis ibadah langsung belanja sendiri Kak. Tapi kalau misalkan mau barengan nanti bisa kita temenin kayak gitu. Ya, 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 baik. Kalau untuk di Oke. Mekah mah mungkin kita lebih fokus ke ibadah mungkin ya Mbak ya. Jadi untuk oleh-oleh mungkin di Madinah aja ya. Dua-duanya maksud ibadah ya kayak sebenarnya tapi Oh kalau iya misalkan benar. memang memang mau beli di Mekah juga nggak apa-apa di Oh Madinah iya. juga nggak apa-apa karena memang dari hotel kita menuju Masjidil Haram ataupun menuju apa ke Madinahnya itu sangat dekat dan banyak tempat oleh-olehnya ke Masjid Nabawi itu pasti Oh iya. biasanya mampir-mampir aja di Insya Allah Jumat tuh Ya, gitu ya baik. Terima kasih ya Kak. ya dengan senang hati Kak. Baik, mari Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi mengenai di Turki bisa Bapak Ibu sekalian? Sepertinya untuk Bapak Ibu sekalian sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Mbak Dondon. Sepertinya Insya Allah sudah cukup jelas ya Mas Eko ya penjelasan dari Baik, kita. nanti untuk Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan tambahan nanti bisa menghubungi Mbak Dondon atau juga Mas Eko atau saya sendiri melalui WhatsApp. Insya Allah 24 jam kami akan bantu Bapak Ibu sekalian mengenai pertanyaannya nanti. Untuk sekarang saat ini mengingat sudah pukul 16.42 Mbak Dondon, Ya, saya rasa technical meeting untuk persiapan keberangkatan umroh 13 Januari hingga 27 Januari ini saya rasa sudah bisa ditutup Bapak Ibu, bisa diakhiri. Terima kasih kepada Mbak Dondon. Sampai ketemu di meeting point besok Mbak Dondon di bandara. Kemudian untuk Bapak Ibu jamaah sekalian, saya sarankan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya Bapak Ibu sekalian sebelum keberangkatan. Eh, tak lupa juga untuk persiapan tubuh Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan ibadah umroh yang nantinya akan cukup memakan tenaga Bapak Ibu sekalian. Baik, sekian dari Mbak Dondon dan juga saya selaku tour leader Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima Terima kasih Bapak kasih Mbak Ibu. Dondon. Ya, Mas Eko, Bapak Ibu semuanya sehat Ya, selalu sampai hati-hati. berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih Ya, semuanya. jadi Mbak Assalamualaikum. Dondon, saya izin tutup rekaman untuk technical meeting hari ini, Bapak Ibu sekalian. Nanti insya Allah akan saya share ke dalam grup untuk rekamannya nanti.